Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sobina Irfana, mahasiswi S1 Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang. Jadi, di sini saya akan menerangkan tentang ekuivalensi ma'ani dan juga pragmatik. Pernah nggak sih kalian itu mendengar orang bilang sesuatu? Maksudnya tapi beda dengan apa yang dia ucapkan. Seperti ketika orang lain itu bilang, "Kamu udah makan?" Padahal maksudnya, "Aku tuh peduli loh sama kamu." Nah, di balik bahasa ada suatu makna yang tersembunyi. Hari ini kita akan membahas tentang ekuivalensi, ma'ani dan juga pragmatik, yaitu dua konsep sederhana yang membantu kita untuk memahami apa yang dikatakan dan juga apa yang dimaksudkan. Seperti contoh, dalam bahasa Arab, kalimat mundu salasati ayyamin lam akul syai'an, yang artinya sejak 3 hari aku tidak makan sesuatu apapun. Nah, jika kita kaji dari ma'ani dan juga pragmatik, kalimat tersebut itu mempunyai makna tersembunyi. Secara ma'ani, kalimat ini adalah jumlah khobariyah atau khobar karena secara struktur ia memberikan informasi yang bisa saja benar atau bisa juga salah. Nah, kalau dipahami secara literal atau makna zahirnya, mungkin orang ini memang benar-benar tidak makan selama 3 hari. Namun dalam ilmu ma'ani itu kita tidak berhenti di struktur aja, tapi kita melihat untuk apa khobar ini diucapkan. Nah, kemudian secara maknawi dalam konteks tertentu kalimat ini bukan sekedar memberi informasi tapi berfungsi sebagai at-ta'bir an syiddatil farhi wal insyighal bih, mengungkapkan betapa senangnya hatinya sampai dia lupa makan. Nah, ini disebut juga khobar keluar dari fungsi asalnya sebagai informasi menuju fungsi menggambarkan dan melebihkan perasaan. Nah, jadi dalam ma'ani bentuknya itu khobar tujuannya untuk menggambarkan kondisi batin yaitu senang yang sangat amat sangat begitulah sampai dia lupa makan. Nah, kemudian jika dikaji secara pragmatik, kita bertanya apa sih maksud pembicara itu mengatakan seperti itu? Apa ada konteks tertentu? Nah, misalkan konteksnya dia baru lulus kuliah atau dia baru diterima kerja atau dia baru ketemu orang yang dia rindukan selama bertahun-tahun. Nah, kalimat mundul salah satu ayyamin lam akul syai'an tidak bisa ditafsirkan secara literal dan juga pendengar tidak akan fokus pada fakta makan jika dikaji secara pragmatis, tetapi menangkap implikator bahwa ih aku sangat senang sekali hari ini, sangat tenggelam dalam kebahagiaan itu sampai aku lupa makan dalam 3 hari ini gitu. Dalam pragmatik ini disebut juga makna implisit atau implikator atau makna tidak langsung indirect meaning. Jadi secara pragmatik yang penting bukan kebenaran faktual dari kata tersebut ya, dari kalimat tersebut, namun makna itu mempunyai pesan emosional yang ingin disampaikan oleh penutur. Nah, titik ekuivalensi ma'ani dan juga pragmatik ini, secara ma'ani, kalimat tersebut merupakan khobar, secara pragmatik kalimat tersebut merupakan pernyataan. Nah, keluar dari fungsi informasi secara ma'ani, tetapi dari pragmatik kalimat tersebut itu tidak bisa kita maknai secara literal. Nah, dari ma'ani bertujuan untuk menggambarkan perasaan yang sangat bahagia, secara pragmatik juga menyampaikan implikator emosional yang sangat bahagia. Kemudian dari ma'ani fokus pada tujuan balaghah, dari pragmatik fokus pada maksud dari penutur tersebut. Kesimpulan ekuivalensi, keduanya sepakat bahwa kalimat ini bukan sekedar laporan fakta bahwa si penutur itu tidak makan selama 3 hari, tetapi melainkan ungkapan perasaan yang sangat senang hingga dia lupa makan selama 3 hari. Jadi, kalimat ini adalah khobar tapi dipakai untuk tujuan ekspresif, bukan informatif. Inilah contoh bagaimana satu kalimat itu bisa kita pahami secara ma'ani dan juga pragmatik. Dan keduanya bertemu pada satu makna yaitu ungkapan kebahagiaan yang sangat mendalam. Nah, secara pragmatik juga fokus pada bagaimana konteks menentukan makna. Jadi ketika ada suatu kalimat itu lebih fokus ke menentukan makna itu sendiri. Misal ada percakapan, satu orang A mengatakan
Dingin ya di kelas ini? Terus satunya jawab, iya dingin sekali. Nah, dalam konteks tersebut, mungkin si A itu ngomong seperti itu karena mungkin dia minta AC-nya itu dimatikan aja. Atau mungkin bisa jadi dia mau minjem jaket. Nah, begitu. Jadi pragmatik itu membaca maksud tersembunyi di balik sebuah ucapan. Ma'ani dan pragmatik saling berkaitan. Ma'ani memberikan kita alat melihat makna dalam struktur kalimat, sementara pragmatik membantu kita untuk memahami makna yang tersirat. Contoh, Albo al-Qamar, bulan bersinar. Dalam ma'ani mungkin kalimat ini hanya berita, tetapi dalam pragmatik bisa berarti suasana, jadi sangat indah atau sebagai simbol harapan tergantung konteks pembicaraan. Kemudian, misal ada kalimat kaifa haluk? Apa kabarmu? Bagaimana kabarmu? Nah, ekuivalensi ma'ani dari kalimat tersebut bisa juga diartikan secara literal, tapi dalam pragmatik bisa berarti hal itu untuk menandakan sopan santunnya atau sebagai bentuk perhatian terhadap seseorang. Nah, ada yang berbicara, besok kita ketemu ya, gitu. Secara pragmatik bisa saja dia membutuhkan bantuan hingga dia mau bertemu, atau mungkin ada yang mau disampaikan secara sembunyi-sembunyi atau yang sangat penting sekali. Jadi itu tergantung konteks pembicaraannya. Kita melihat bahwa makna bukan hanya berasal dari kalimatnya saja, tetapi juga situasinya. Jadi, ekuivalensi ma'ani dan juga pragmatik membantu kita untuk menyamakan makna kalimat antar bahasa dan juga membantu kita untuk memahami maksud tersembunyi berdasarkan situasi tertentu. Kalau kamu belajar bahasa dan ingin lebih ngeh lagi dengan suatu makna, dua konsep ini wajib kamu tahu dan pelajari lebih banyak lagi. Kalau bermanfaat dan share ke temanmu yang belajar bahasa. Mungkin cukup sekian. Wabillahi irfana, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.